Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Jenderal Polisi Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai penggantinya, jabatan Kapolri dipegang oleh Pelaksana Tugas Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Pengumuman pemberhentian itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jumat 16 Januari 2015. Sebagai payung hukumnya, Jokowi mengeluarkan 2 keputusan Presiden. Kebijakan Presiden ini pun menuai kontroversi. Komisi 3 DPR RI mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo yang mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri. Ketua Komisi 3 Aziz Syamsuddin meminta Presiden untuk segera menentukan Kapolri definitif karena PLT dianggap tidak bisa menjalankan tugas Kapolri seutuhnya. Sementara itu, pengamat tata negara Margarito Kamis menilai, sikap Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang telah dipilih Presiden dan disetujui DPR sebagai Kapolri bisa berdampak pada pemakzulan. Margarito menjelaskan ada 3 alasan Jokowi bisa dilengsarkan oleh parlemen. Pertama, Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri padahal masa purna tugas Sutarman baru berakhir Oktober nanti. Alasan kedua, lanjut Margarito, mantan wali kota Solo itu tak kunjung melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, padahal DPR sudah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Jokowi malah melantik Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Margarito menilai sebenarnya Jokowi bisa melantik Budi lalu menonaktifkannya untuk proses hukum. Celah pemakzulan terakhir yaitu Jokowi punya waktu untuk menyurati parlemen tentang penarikan pencalonan Budi sebagai Kapolri, tapi mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak melakukannya juga. Di pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya setengah mendukung sikap yang diambil Presiden Jokowi ini. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan tidak ada jalan bagi Pak Jokowi untuk melantik Komjen Budi Gunawan yang berstatus tersangka. Harusnya Presiden membatalkannya menjadi Kapolri. Kalau tidak, berarti Jokowi langgar tradisi ketatanegaraan. Sekedar diketahui pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dibangun tradisi memecat pejabat yang menjadi tersangka, pecat atau mundur secara sukarela. Ya, pemirsa, pencalonan Kapolri Budi Gunawan terus menuai pro kontra ya. Meskipun sudah disetujui DPR, tapi sudah ditunda oleh Presiden Jokowi untuk dilantik, dan penundaan ini juga mengundang pro dan kontra sendiri sehingga Mabes Polri kabarnya sudah mengajukan gugatan pra-peradilan ini ya atas ditetapkannya sebagai tersangka Budi Gunawan. Kita akan membahas masalah ini bersama narasumber. Sudah ada ini Pak Firman Jaya Daily, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam. Dan kemudian Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Margarito. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Irjen Polisi Roni F. Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Sebelum kita mulai diskusi, kita harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Dilantiknya nih Kapolri, benarkah ini Jokowi melanggar konstitusi? Itu tema kita malam ini. Saya ke Pak Sompi dulu ya. Ini karena memang benar seperti itu ya Pak. Mabes Polri sudah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu ya Pak ya? Ya, begini. Bapak Kapolri kan sudah memerintahkan Kepala Divisi Hukum Polri untuk memberikan bantuan hukum kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan untuk menghadapi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK. Ya. Nah, tim yang kemudian diberi kuasa itu mengajukan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suratnya tanggal 19 Januari, tapi hari ini diterima dengan register nomor 03 ya, tanggal hari ini seperti itu ya. Jadi penggugatnya ini Budi Gunawan atau Polri? Pak Budi Gunawan menggugat karena beliau memohonkan ya pra-peradilan terhadap penetapan beliau sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Karena mengapa ini alasannya? Dianggap tidak memenuhi konstitusi berkaitan dengan hak asasi beliau. Jadi di situ sangat panjang uraiannya, dan saya kira materi itu kan akan diungkap di dalam persidangan gugatan pra-peradilan yang nantinya setelah diterima oleh pengadilan, kemudian nanti dijadwalkan acara persidangannya.
Kalau menurut Anda Pak Margarito ini langkah Budi Gunawan untuk mengajukan pra peradilan ini menurut Anda seperti apa nih pandangannya? Saya berpendapat ini langkah yang sangat bermartabat, langkah yang sangat beradab gitu ya. Saya senang sebenarnya dengan langkah ini karena sejak awal begitu beliau ditetapkan menjadi tersangka dan kira-kira setengah jam setelah ditetapkan pada waktu itu saya ditanya oleh beberapa teman pers dan saya bilang saya berharap Pak Budi Gunawan mau menguji validitas tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu melalui pengadilan. Melalui pra peradilan ke pengadilan ya, dengan apa yang salah dari penetapan tersangka Budi Gunawan ini? Siapapun yang pernah belajar hukum acara pidana begitu ya, akan sulit sekali menerima argumen bahwa pada waktu penyelidikan itu mereka memperoleh alat bukti lebih dari 2. Kalau kita bolak-balik lihat pernyataan Abraham Samad, kan Abraham Samad itu tegas-tegas mengatakan bahwa mereka sudah memiliki alat bukti lebih dari 2. Padahal saya yakin betul alat bukti itu pasti baru 1. Apa alat bukti itu? Pasti surat. Entah di sini atau di stasiun yang lain, saya pernah bilang begini, 1 trek tronton surat itu nilai dari segi hukum nilainya sebagai alat bukti 1 surat. Bukti lain lagi adalah bukti saksi. Pertanyaannya, saksi siapa yang sudah diperiksa? Wong ini tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar, baru diperiksa saksi. Baru mulai diperiksa, tadi 3 orang yang dipanggil sebagai saksi nggak datang. Dari mana alat bukti itu? Padahal, menurut hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, bukti permulaan itu mesti 2. Selain saksi, apa lagi nih bentuk alat bukti? Surat dan saksi? Surat dan saksi. Ini baru dapat dikualifikasi bukti permulaan yang cukup. Dan 2 alat bukti yang cukup. Mesti begini. Kalau cuma ada berapa macam sih alat bukti? Alat bukti itu ada 1 surat, keterangan terdakwa, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli. Mungkin petunjuk dan keterangan ahli? No, keterangan ahli belum. Saksi ahli belum pernah diperiksa. Petunjuk hanya bisa dapat kalau dalam persidangan. Keterangan terdakwa kalau persidangan. Jadi cuma 2 yang mungkin yang harus ada. Itu yang menurut Anda jadi, punya alasan ini. Iya. Karena itu menurut saya sekali lagi sangat beralasan, sangat beradab. Saya senang karena andai kata misalnya kalau main koboi, bisa main koboi ini. Tetapi kan jenderal ini tidak memilih main koboi. Main beradab, main bermartabat, bertempur di pengadilan. Ya. Itu cara yang memang diperintahkan. Seandainya terbukti bahwa KPK menetapkan tersangka tanpa tidak sah. Kalau terbukti yang lain-lain tadi tidak sah, ya batal penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Ya. Dan itu harus dinyatakan oleh majelis oleh hakim tunggal pra peradilan itu. Iya, kalau sikap itu konsekuensinya. Iya, ini kalau sikap DPR apakah kan sebenarnya? Tapi kita berharap jangan Pak Jokowi tunggu nanti habis pra peradilan baru lantik, jangan begitu. Jadi kita mohonlah sama beliau ini bilang sama Pak Jokowi lantik sekarang dong. Silakan ini Pak Firman. Tentu beliau yang bisa menjawab itu langsung ya, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ya. Tetapi memang kalau sama seperti sebelum ini juga ada percakapan ya dialog. Sebetulnya kalau merujuk pada proses konstitusional maka sesungguhnya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah bisa mengambil langkah konstitusional untuk melantik Pak Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena saya ulangi lagi Mbak Rahma ya, karena kemarin bapak-bapak belum mendengar. Jadi sebetulnya kan proses pengangkatan Pak BG ini kan sudah melalui proses konstitusional ya, yaitu berkaitan dengan hubungan antar lembaga kenegaraan. Yang kedua yaitu keberadaan lembaga negara ini diatur betul dalam konstitusi. Yang ketiga fungsi tugas kewenangan dan tanggung jawab 2 lembaga ini itu diatur dalam konstitusi. Dan yang keempat berkaitan dengan pejabat tinggi negara itu Kapolri. Nah proses ini, roh ini yang harus dijaga. Nah penjagaannya itu harus disempurnakan melalui proses pelantikan Pak BG sebagai Kapolri berdasarkan persetujuan konstitusional DPR RI. Itu yang dilihat, bukan soal Budi Gunawannya lagi. Bahwa tersangka ya, bahwa memang tersangka sebagai bagian dari dinamika hukum ya. Tetapi yang harus juga dijaga adalah proses konstitusional ini. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan tersangka yang lain? Tadi kan sempat disampaikan oleh Jak TV juga ya. Itu lain kasusnya, sebab itu bukan dalam konteks proses konstitusional. Misalnya Pak Jarawacik, misalnya yang lain, ada yang OTT, bahkan ini bukan OTT.
Pak Jarawasi prosesnya ada penyidikan dan tidak ada hubungannya proses konstitusional. Nah itu harus dijaga betul sebab kalau dilantik pun maka statusnya kan toh juga tetap tersangka. Nah kalau sudah dilantik maka kita tunggu nanti langkah-langkah konstitusional kenegaraan dari presiden melihat situasi kondisi ini. Jadi langkah pertama itu sesungguhnya dilantik ya sedemikian rupa. Nah sehingga institusi Polri memiliki kepemimpinan yang definitif dan permanen. Sebab bagaimanapun kepemimpinan yang permanen itu itulah yang memiliki fungsi tugas kewenangan penuh sebagai Kapolri. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi. Tapi mungkin sebelum kita ke masalah Polri yang hingga saat ini belum mempunyai pimpinan definitif dan permanen begitu ya Pak ya. Tapi kita kembali ke alat bukti lagi nih Pak Sompit. Kalau di kepolisian juga sama ya Pak ya, harus 2 alat bukti begitu Pak menetapkan tersangka kan sesuai dengan acara pidana. Nah ini apakah memang hanya itu saja Pak? Kalau di pengalaman di kepolisian bagaimana? Apakah harus saksi dan surat seperti itu Pak? Ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Margarito bahwa alat bukti itu kan ada 5 ya. Nah di antara 5 itu ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk dipersangkakan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan pidana, ya harus ada bukti permulaan yang cukup. Nah di dalam siaran pers pimpinan KPK dijelaskan di sana ada 2 alat bukti yang sudah ditemukan, ya itu juga merupakan hal yang menjadi rujukan ya ketika gugatan pra peradilan ini disampaikan. Tapi tidak disebutkan 2 alat bukti itu apa kan ya? Ya tidak dijelaskan. Nanti di dalam gugatan pra peradilan kan itu akan dipertanyakan juga ya. Ada hal-hal lain selain penetapan tersangka tersebut, ya ada hal lain yang nantinya akan terbuka di sidang gugatan tersebut. Kalau sekarang ini dibahas, saya kira nggak etis juga, ya nggak etis karena itu tim kuasa hukum yang mendapatkan mandat dari yang memberikan kuasa, yaitu tersangka, ya kan? Baik Pak Margarito. Tapi kalau KPK sepanjang pengalaman kalau tidak salah saya perhatikan ada juga tersangka-tersangka lain yang ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada pemeriksaan saksi begitu. Contohnya? Ya kalau tertangkap tangan iya. Kalau tertangkap tangan ya. Oh, bahkan pun tertangkap tangan tetap calon tersangka diperiksa juga. Iya. Betul, bahkan pemeriksaan ya itu belum 24 jam gitu loh. Itu pun bahkan itu OTT loh. Ya. Ini kan kasusnya gratifikasi. Apalagi kalau tidak OTT, kan ada ruang sebetulnya untuk gratifikasi itu adalah 2 orang nih. Iya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Itu dia gitu. Itu kan? Ya. Iya. Itu yang merangsang saya pada saat saya ditanyakan pada waktu itu saya bilang, setan siapa? Kalau gratifikasi, ya, tadi beliau betul, mesti ada 2 orang, ada yang menerima dan ada yang memberi. Siapa yang memberi? Setan. Setan bukan subjek hukum. Nah, kenapa kita mesti pertanyakan itu? Oleh karena mereka gandeng, mereka pakai juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Turut serta. Siapa turut serta? Siapa medadernya? Tapi dulu kalau kita ingat, jadi mesti ada. Disinilah menurut saya secara hukum ada celahnya di sini. Dan ini menunjukkan ada masalah. Kalau kita ingat kasus cek pelawat juga tidak ketahuan siapa yang memberi kan Pak ya? Ya. Itu satu soal begitu ya. Dan itu kita tidak bisa biarkan. Tapi itu diproses juga di KPK. Ya setuju. Begitu, tapi ya? itu tidak bisa kita biarkan begitu ya. Bahwa tidak semua yang dilakukan itu by threat legal gitu juga mesti kita perdebatkan. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita perdebatkan kalau secara teknis gitu ya. Kita lihat misalnya dalam kasus Senturi, Robert Tarantula jelas-jelas mengatakan bahwa saya sendiri kaget. Saya minta cuma sekian, kok turun duit segitu. Jadi, kok jatuh-jatuhnya tersangkanya cuma 1. Bagaimana ceritanya itu? Kalau kita bicara teknis ya, bagaimana ceritanya? Dan kita melarang secara hukum. Nah, karena itu sekali lagi kembali ke kasus ini atau isu tema debat kita ini, senang saya soal ini diuji di peradilan, tidak dibiarkan berkembang mekar di tengah-tengah publik.
Iya, Itu yang iya, bagus menjadi menurut saya. spekulasi Sehingga semua yang menjadi tidak menentu, terukur, semua menjadi terukur, semua menjadi teruji, semua beradab dan bermartabat. Silakan bertempur di sana. Iya, baik. Kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti ini pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini ada apa berita segera kembali.